Hai hai hai, selamat datang di channel Bang Anim. Di video kali ini Bang Anim akan membahas alur cerita dari serial manhwa Fast Genius. Tapi sebelum itu buat kalian yang belum join ke channel ini, jangan lupa buat di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Bang Anim semangat bikin kontennya. Oke, nggak usah kelamaan intro, yuk kita langsung lihat alur ceritanya. Siung! Di video kali ini, Mimin akan kembali membahas alur cerita dari serial manhwa Fast Genius. Kali ini, Mimin akan membuat alur ceritanya sedikit lama ya. Jadi, buat para penonton setia Mimin, baik yang ada di bumi maupun di luar angkasa, siapkan diri kalian karena sebentar lagi kalian akan menuju ke alur ceritanya. Jika kalian sudah siap, mari kita gaspol! Cerita berlanjut dengan memperlihatkan adegan di episode sebelumnya yang dimana terlihat siswi cantik yang berada di belakang Jiwong. Punten, Kang. Bisakah aku masuk? Sepertinya kau menghalangi jalanku, ucap siswi itu. Ah, maaf, maaf. Ya ampun, sungguh memalukan. Ternyata aku bukan satu-satunya yang datang ke sekolah lebih awal. Aku pikir tidak ada orang lain di sini, pikir Jiwong. Sin pun berpindah ke ruangan kelas 13 yang dimana ini adalah ruangan kelas Jiwong. Ternyata di sini belum ada orang, ucap Jiwong. Namun Jiwong kaget karena ternyata si Eceo cantik yang ia temui di gerbang sekolah satu kelas dengannya. Wadaw, bukankah itu si Eceo yang tadi? Apa kita di kelas yang sama? Oh tidak, apakah di sini hanya ada aku dan gadis itu? Canggungnya. Tapi sepertinya dia tidak peduli dengan sekitarnya, pikir Jiwong. Tadi aku bangun kepagian, jadi sekarang merasa ngantuk. Jadi aku perlu istirahat sebentar sekarang. Jiwong pun tidur dengan lelapnya seperti orang pingsan. Sampai-sampai dia nggak sadar kalau ternyata ruangan kelasnya sudah banyak sekali siswa dan siswi. Terdengar suara kegaduhan di dalam kelas yang membuat Jiwong pun bangun. Wow, dia yang terhebat. Aduh, mataku perih banget kayaknya. Habis kecolok piring, ucap Jiwong. Lalu Jiwong pun mulai sadar karena dia mendengar suara yang familiar. Oh tidak, suara ini... Ya, itu adalah suara dari game horor yang sangat terkenal yang sebelumnya pernah ia mainkan. Ini adalah suara game yang sangat aku nikmati di masa lalu. Apakah versi mobilenya sudah keluar? Tanya Jiwong kepada teman sebangkunya. Jiwong pun di sini mencoba menjadi instruktur game yang pada saat itu sedang dimainkan oleh temannya. Jika kamu lari ke sana, kamu bisa menang. Oh iya, benar-benar. Bersembunyilah di sana. Di sana ada kunci kolam renang. Apa? Kunci kolam renang? Kemudian kamu harus berenang ke depan, lalu ke samping. Siapa ketuk? Ayo cepat, kita tidak punya banyak waktu. Aduh, kupikir kita hampir sampai. Please lah. Lalu tiba-tiba saja... Ya, muncul sosok hantu perempuan di dalam game tersebut yang membuat penonton dan Mimin pun kaget. Hehehe. Ya Allah, dedemitnya keluar. Wow, aku benar-benar dug-dugser. Tadi jantungku seperti mau disko. Ucap Jiwong dan juga temannya yang sangat asik bermain game. Lalu siswa itu menengok ke arah Jiwong dan mendadak kaget. Sampai mulutnya menganga. Tadi sayang sekali ya. Padahal sedikit lagi permainannya selesai, ucap Jiwong. Siswa itu malah makin kaget karena melihat Jiwong berbicara. Gedebru. Pria itu pun jatuh ke lantai. Karena kejadian itu, para murid di kelas pun langsung berkerumun di depan mereka. Apa yang terjadi? Apakah ada yang gelut? Ucap para murid. Lalu Jiwong pun membantu siswa itu. Apakah kamu baik-baik saja? Iya, aku baik-baik saja. Tapi tidak disangka ternyata para murid yang melihat Jiwong pun kaget karena melihat ketampanan dari Jiwong. Ah, siapa dia? Ya Allah, sangat berkilau. Apakah dia nyata? Aduh, ada Justin Bieber di kelas kita. Ucap para siswi yang mendadak bucin melihat Jiwong. Tapi berbeda dengan para siswa yang sangat marah karena iri melihat sosok Jiwong yang terlihat sempurna. Wadaw, ganteng bird. Badannya perkakas banget. Ya ampun, lihat wajahnya, ucap para siswa. Kurasa tadi kita membuat kegaduhan. Mereka semua melihatku sekarang, ucap Jiwong. Kurasa alasannya bukan karena itu deh, ucap teman sebangku Jiwong. Apakah kamu terluka? Biar aku lihat.
Apakah yang ini sakit? Ucap Jiwong sambil menepuk leher siswa itu. Sepertinya leherku menjadi sakit. Apa sebaiknya dipasang perban ya? Ini sedikit sulit. Tapi aku terkejut karena melihat wajahmu yang lebih putih dari hantu. Hahaha. Oh iya, kenalkan, namaku Sunho. Siapa namamu? Ucap Sunho. Saya Jiwong, senang bertemu denganmu. Dan disitulah awal dari pertemanan mereka. Lalu di sini nampak Jiwong dan juga Sunho melanjutkan permainan yang tadi sempat terganggu. Jiwong, bantu aku menyelesaikan game ini. Aku tidak bisa melakukannya sendiri. Baiklah, aku hafal kok pola ini. Oh, setannya sudah meninggoy. Hahaha, mari kita teruskan, ucap Sunho. Nampak di sini luka Sunho tanpa disadari sudah pulih kembali. Scene berpindah dengan memperlihatkan murid-murid yang berdesak-desakan di kantin. Mang, lumpia satu. Aku juga, Mang. Kalau aku cilok, Mang. Nampak Jiwong sangat tidak nyaman dengan suasana di depannya. Aduh, gawat nih. Kalau aku memanggil tiba-tiba, mereka pasti akan langsung menatapku. Mungkin sebaiknya aku beli roti aja. Aku harus irit karena untuk biaya rumah sakit ibu. Lalu tiba-tiba saja ada siswa yang memanggil namanya. Kamu adalah Jiwong kan? Pilih apapun yang kamu makan. Aku akan membayarnya. Ucap siswa yang bernama Kang Kicul. Biar mudah kita panggil aja Kicul. Jadi Kicul ini adalah pria yang paling populer di sekolah. Apakah kamu tinggal di kota ini? Kenapa aku merasa aku tidak pernah melihatmu sebelumnya? Dari SMP mana kamu? Wajahmu sungguh tidak nyata. Tubuhmu pun juga perkakas. Apa kamu seorang trainer? Ucap teman-teman Kicul. Karena wajahmu ganteng bed, ini adalah sebuah tanda. Mulai hari ini kamu harus berteman dengan kami. Aku akan membuat kehidupan sekolahmu lebih mudah. Ucap Kicul dengan tengilnya. Apakah ini jebakan? Tapi aku bahkan tidak bisa berkelahi. Aku tidak mau mengganggu siapapun. Apa aku dapat bergabung dengan anak-anak ini? Tiba-tiba saja terdengar suara Sunho yang memesan makanan. Mang, beli batagor kuah sama es goyobot satu ya, ucap Sunho. Sontak itu membuat marah Kicul dan kawan-kawannya. Kemudian Kicul pun meremas tangan Sunho. Oi Sunho, kenapa kau memotong antrian kami? Gak lihat ya kita masih antri, ucap Kicul. Apa? Tidak. Kupikir kalian sedang ngobrol di sana. Lalu Kicul pun merilis pukulan tapak Godzilla ke arah Sunho. Bam! Hei cupu, kenapa kau memotong antrian kami? Ini adalah hari pertama. Apakah kamu melihat betapa kusutnya seragam sekolahmu? Itu benar. Dari mana kamu dapat seragammu itu? Sunho itu cuma anak penjual snack. Jadi anak miskin sepertimu itu cuma seperti cecunguk. Ucap Kicul dan teman-temannya. Hei Jiwong, tidak akan ada yang akan membantumu jika kamu berteman dengan cecunguk seperti itu, ucap Kicul. Nampak di sini Jiwong sangat kesal dan sudah tidak bisa menahan musang ekor sembilannya. Apa? Anak miskin? Anak yang malang? Lepaskan! Lepaskan tanganmu dariku cecunguk, ucap Jiwong dengan mode mengerikan. Hah? Apa ini? Ternyata dia melindungi anak miskin itu. Kamu pengen dihabek ya? Apakah kamu mengatakan sesuatu? Ucap Kicul sambil meremas baju Jiwong. Tapi di sini Kicul kaget karena bahu Jiwong yang terasa sangat keras sekali. Apa? Kenapa bahunya keras sekali? Hei, apa kamu gila? Ucap Kicul. Terlihat di sini Jiwong mencengkram lengan Kicul. Grep! Apa? Sontak itu membuat Sunho dan teman Kicul kaget. Apa? Kekuatan macam apa ini? Lepaskan! Aku bilang lepaskan bodoh! Ucap Kicul. Lalu Jiwong pun membanting tangan Kicul hingga ia terjatuh. Kicul bersama teman-temannya sangat kaget karena begitu mengerikannya Jiwong. Kamu sebaiknya tidak memperlakukanku seperti itu, ucap Jiwong dengan mode mengerikan. Ayo Sunho, kita pergi, ajak Jiwong pada Sunho. Apakah ini? Kupikir tanganku akan robek tadi, ucap Kicul yang terlihat sangat kaget. Lalu, scene pun berpindah memperlihatkan Jiwong dan juga Sunho yang sedang berjalan di koridor. Wow, apakah kamu melihat bagaimana Kicul jatuh? Tidak mungkin, aku nggak sadar. Lagi pula, aku tadi nggak mendorongnya. Dia sendiri terjatuh. Hahaha,
Itu pasti sungguh memalukan. Tadi aku marah, tapi sekarang sudah baik-baik saja, ucap Jiwong. Di sini Jiwong berpikir dia berpura-pura menjadi kuat karena ia tidak mau diremehkan padahal sebenarnya dia takut. Tapi kenapa Kicul tidak bisa melepaskan tangannya? Apa aku menjadi kuat karena tubuh ini? Pikir Jiwong. Jiwong, karena tadi kita nggak jadi makan, nanti aku akan mentraktirmu topoki di tempat lain ya, ucap Sunho. Sungguh, aku suka topoki. Aku akan makan yang banyak. Lalu Shin pun berpindah dengan memperlihatkan ruangan sebuah kamar. Di sini alarm berbunyi. Kukuruyuk, ting tong. Kukuruyuk, tong teng. Dan nampak Echeo cantik teman sekelas Jiwong baru bangun. Echeo yang belum diketahui namanya ini segera duduk di bangku dan menuliskan sebuah catatan di kertas memo. Ternyata Echeo ini sudah menyiapkan jadwal untuk kesehariannya di memo tersebut. Dan gadis ini sedang melakukan kegiatan yang ada pada memo tersebut. Cerita singkat, scene berpindah yang memperlihatkan gadis itu sedang berada di dalam mobil sambil mendengarkan musik. Kamu mengambil kelas online lagi? Kamu sudah belajar sejak tadi pagi. Putriku yang cantik ini mirip dengan ayah, sangat pintar dan memiliki ingatan yang baik. Terlihat di sini percakapan antara ayah bersama si gadis cantik itu. Scene pun berganti dengan memperlihatkan kelas 1-3, nampak siswi cantik ini sedang fokus belajar dan mengisi daftar tugas pada memo yang telah dia kerjakan. Untuk pagi ini tugas selesai. Kelas sains, kelas olahraga, kelas sejarah, kelas matematika, semuanya telah kukerjakan dengan nilai sempurna. Lalu terlihat Sunho yang saat itu bingung dengan pencapaian yang didapat oleh siswi cantik itu. OMG, aku rasa aku tidak bisa melakukan hal seperti itu dengan sempurna. Seseorang harus rendah hati dalam segala sesuatu. Seperti aku. Tada! Ucap Sunho sambil menunjukkan nilai ujiannya yang hanya dapat 50. Lalu Jiwong pun tidak mau kalah dengan menunjukkan hasil ujiannya yang dapat 53 dengan sangat bangganya. Shin pun memperlihatkan adegan di mana Jiwong dan Sunho yang kemarin makan-makan setelah insiden dengan Kicul. Jiwong sangat senang karena akhirnya dia memiliki seorang sahabat. Nampak di sini Jiwong dengan bangganya karena memiliki nilai ulangan jauh lebih tinggi daripada Sunho. Ya walaupun beda 3 poin sih. Sunho, kamu harus lebih berusaha lagi, ucap Jiwong dengan mode tengilnya. Di sini Jiwong sangat menikmati kehidupan sekolahnya. Tapi dia sadar bahwa masih ada bahaya yang mengancam karena insiden dengan Kicul kemarin. Dan cerita pun to be continue.